sharing terkait mengenai bagaimana pengelolaan leadership development program di PLN Unit Wilayah Solutenggo. Sebagaimana yang kita ketahui, PLN UIW Solutenggo memiliki coverage area yang mencakup 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Ini merupakan suatu tantangan terbesar bagi kami untuk memastikan kehandalan listrik dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat di 3 provinsi tersebut. Dengan semangat transformasi PLN untuk mencapai kinerja yang unggul, PLN Solutenggo memiliki visi untuk mewujudkan SDM yang exciting dan excellent di tahun 2024. Kami percaya aspirasi transformasi PLN dapat diraih dengan SDM yang berkompeten, proaktif, dan memiliki semangat bertransformasi. Sesuai dengan milestone yang ditetapkan oleh manajemen untuk mewujudkan SDM exciting dan excellent, tahun 2019 kami telah meningkatkan profesionalisme SDM dan membangun sebuah sistem pengelolaan Big Data SDM melalui aplikasi EHCMS atau Enterprise Human Capital Management System. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh pegawai dan terkhusus bagi pengelola SDM. Hal ini bermanfaat bagi pengelola SDM untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan kompetensi dan mengevaluasi karir melalui analytical hierarchy proses, pengelolaan diklat dan sertifikasi, serta penyimpanan database kepegawaian secara lebih komprehensif. Dengan adanya aplikasi ini, kami sangat terbantu untuk menentukan siapa kader terbaik untuk future leader PLN Solutenggo pada jabatan-jabatan yang akan diisi ke depan. Tahun 2020, kami berusaha untuk membangun budaya perusahaan berkinerja tinggi dengan mewujudkan pegawai sebagai agen perubahan semangat bertransformasi dan employee champion. Dengan meningkatkan kompetensi pegawai, baik secara soft kompetensi maupun hard kompetensi. Dalam pengembangan kompetensi peran atau soft kompetensi, dilakukan dengan melakukan asesmen psikologi untuk mengetahui potensi dan kompetensi pegawai di jabatan satu level di atasnya. Dan selanjutnya, manajemen akan memberikan pembekalan mentor dan bagaimana menjadi feedbacker. Dengan memberikan pembekalan tersebut, mentor akan melakukan rekomendasi dan perencanaan individual ataupun leadership development program untuk pegawai melakukan pengembangan sesuai kebutuhan kompetensi jabatan satu level di atasnya. Selanjutnya, mentor akan melakukan pemantauan dan evaluasi individual development program maupun leadership development program. Dan di tahap akhir pengembangan kompetensi peran, manajemen akan melakukan re-assessment untuk mengetahui perubahan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sebelum melaksanakan pengembangan dan setelah melaksanakan pengembangan. Selain pada soft kompetensi, PLN Solutenggo juga akan melakukan pengembangan kompetensi bidang atau hard kompetensi melalui perencanaan pengembangan dengan melihat jabatan versus tema strategis melalui Maturity Human Capital Readiness atau HCR, yang mana akan menentukan pelaksanaan pengembangan pegawai melalui diklat atau penugasan atau sertifikasi. Manajemen akan fasilitasi seluruh pengembangan diklat melalui kegiatan pembelajaran ITN atau Individual Training Needs atau TNA, Training Need Analysis ataupun IHT, In-House Training. Pada penugasan akan sangat membutuhkan peran mentor untuk melakukan on the job development dan melakukan CMC atau coaching, mentoring, dan counseling. Sedangkan pada sertifikasi, manajemen akan bekerja sama dengan PLN Unit Pelaksana Sertifikasi atau UPS dan pihak eksternal terkait untuk melakukan sertifikasi, sehingga seluruh pegawai PLN Solutenggo 100% melakukan pengembangan kompetensi, baik soft kompetensi maupun hard kompetensi. Yap, sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa langkah awal yang dilakukan adalah dengan memetakan potensi dan kompetensi pegawai pada jabatan satu level di atas jabatan existing. Ini menjadi acuan bagi kami untuk merencanakan pengembangan untuk mencetak future leader dan employee champion pada seluruh level pegawai, mulai dari fungsional hingga struktural. Dan di tahun 2020 ini, manajemen sepakat untuk melakukan fokus pengembangan pada pegawai yang dapat diproyeksikan sebagai manajer ULP. Mengapa manajer ULP? Karena ULP adalah garda terdepan PLN untuk berhadapan secara langsung pada pelanggan agar memastikan kehandalan jaringan listrik dan memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Oleh sebab itu, manajemen ingin memastikan seluruh pimpinan masa depan Solutenggo, khususnya manajer ULP, untuk memiliki mindset kepemimpinan 1, 2, 3.
Apa sih mindset kepemimpinan 123? Mindset kepemimpinan 123 berarti pemimpin harus memiliki rasa profesionalisme dan unggul menjadi nomor satu. Kemudian yang kedua, proaktif serta berpikir 2 tingkat ke atas. Selanjutnya adalah antisipatif atau berantisipasi 3 langkah ke depan. Mindset ini sangat sejalan juga dengan tata nilai PLN terbaik, yaitu integritas, profesionalisme, berkomitmen pada pelanggan, sinergi, dan keunggulan. Nah, langkah PLN Sulu Tenggo untuk menyiapkan kader manajer ULP dilakukan melalui program Leader Create Leader. Program ini dilakukan untuk meningkatkan hard kompetensi peserta melalui program Inklas Perkuatan Kompetensi Manajemen ULP dan Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan PLN PDL Makassar. Di sela-sela pelaksanaan Inklas tersebut, manajemen juga berusaha untuk melakukan pengembangan soft kompetensi dan menanamkan mindset kepemimpinan 1, 2, 3 kepada seluruh peserta. Dan kedepannya, peserta tidak hanya memahami mengenai manajemen ULP dan manajemen risiko, namun manajemen juga berusaha untuk meningkatkan skill serta attitude dalam penerapan manajemen ULP dan manajemen risiko melalui program magang yang akan diikuti oleh seluruh peserta. Sehingga kedepannya SDM PLN Sulu Tenggo dapat berpartisipasi secara aktif dan mewujudkan aspirasi transformasi PLN yang green, lean, inovatif, dan customer focus, serta menjunjung tinggi tata nilai PLN terbaik yang berintegritas, profesional, berkomitmen pada pelanggan, dan selalu berusaha unggul menjadi nomor satu. Nah, seperti apa sih proses pelaksanaan Leader Create Leader ini? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Selamat sore Elektrizen. Pada sore hari ini saya bersama calon kader manajer ULP dari PLN UIW Sulu Tenggo. Mungkin kita sapa dulu mereka hari ini ya. Apa kabar teman-teman? Itu tadi para kader manajer ULP UIW Sulu Tenggo. Tidak lupa juga dalam program Leader Create Leaders di sini kita ada instruktur yang membawakan materi selama 3 hari ini dengan Pak Sri Budi. Selamat sore. Itu dia dengan Pak Sri Budi, dan juga tidak lupa ada juga dari manajemen UIW Sulu Tenggo, perwakilan dari senior manager SDM dan umum dengan Pak Gali. Selamat sore Elektrizen. Ya. Jadi selama 3 hari ini kita ada pelatihan untuk menuju manajer ULP di Sulu Tenggo. Mungkin kita tanya dulu ya instrukturnya, Pak Sri Budi, gimana nih kesan-kesannya selama memberikan pelatihan bagi calon kader pemimpin di PLN UI Sulu Tenggo ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi selama saya 3 hari di sini memberikan materi-materi yang untuk mempersiapkan teman-teman sebagai calon-calon manajer ULP, kami sangat senang karena materi-materi yang ada itu memang sudah disusun oleh para expert ya. Artinya mereka punya pengalaman banyak di ULP sehingga materi-materi itu luar biasa. Kemudian selama 3 hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman siswa, karena mereka dari awal sampai dengan akhir tadi sungguh luar biasa. Mereka aktif dan suasananya sangat kondusif. Terima kasih teman-teman semua. Oh ya, selain itu kita juga mau tanya nih, gimana apa ya tujuan dari program ini? Mungkin dari perwakilan UIW Sulu Tenggo, Pak Gali. Gimana Pak ya? Iya, Elektrizen sebagaimana arahan dari General Manager Unit Wilayah Sulu Tenggo awal tahun 2020, PLN UI Sulu Tenggo mencoba untuk memberikan satu proses, satu tagline meningkatkan eksekusi. Tentu ketika mempunyai sebuah target atau tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
garda terdepan kami adalah tentunya adalah manajer unit layanan pelanggan. Dan untuk memastikan setiap kompetensi itu boleh menjadi sebuah kompetensi yang memberikan sebuah dampak, tentunya manajemen UI Solo Tenggo memberikan suatu roadmap. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan kader-kader manajer ULP yang berkualitas. Salah satunya adalah dimulai dengan yang pertama, tahapannya dimulai dengan workshop pemahaman proses bisnis, bagaimana sih cara atau wawasan menjadi seorang manajer ULP, dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses assessment, satu level di posisi saat ini dan satu level di posisi yang akan diduduki nantinya menjadi manajer ULP. Apa potensi yang saat ini sudah dimiliki dan apa potensi yang tentunya membutuhkan pengembangan. Nah, setelah itu mereka akan melaksanakan program yang bernama Individual Development Program, dan mereka akan masuk dalam satu journey yang dinamakan Leadership Development Program sebelum pada akhirnya mereka nanti akan diberikan kesempatan magang untuk menjadi seorang PLH manajer ULP. Kurang lebih seperti itu. Wah, mimpi-mimpi kita di PLN ini cukup indah ya untuk melistriki masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Electrizen, inilah adalah semangat optimisme kami. Siapa kita? Solo Tenggo. Pasti bisa, harus bisa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Brili Duran dari UP2D Solo Tenggo. Hai Electrician, perkenalkan saya Karen Sengke dari UP3 Palu. Hai Electrician, perkenalkan nama saya Meral Prewisoy, saya dari bidang keuangan unit induk wilayah Solo Tenggo. Kesan saya dalam mengikuti diklat manajemen ULP dan manajemen risiko dalam rangkaian program Leader Create Leader adalah pertama, diklat tersebut sangat menarik karena bermanfaat bagi saya untuk pekerjaan sehari-hari saya dan juga karir saya ke depan. Kesan saya dalam mengikuti diklat kali ini yaitu diklat manajemen ULP dan diklat manajemen resiko dalam suatu rangkaian program Leader Create Leader adalah saya begitu bersemangat dalam mengikuti diklat ini karena begitu banyak materi-materi baru yang saya dapatkan, dan saya mengetahui kalau menjadi seorang manajer ULP itu begitu sulit. Tapi di materi kali ini saya bisa belajar banyak dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan saya mencapai kinerja terbaik. Dalam minggu ini kami telah mengikuti salah satu program unggulan dari manajemen PT PLN Persero Unit Wilayah Solo Tenggo, yaitu Journey Development Program, di dalamnya program Leader Create Leader. Dan kami juga sudah mengikuti diklat manajemen ULP dan manajemen risiko. Menurut saya diklat ini sangat bermanfaat karena sangat memberikan wawasan bagi kami tentunya dan mempersiapkan kami para milenial PLN unit induk wilayah Solo Tenggo untuk menjadi para pemimpin manajer ULP nantinya. Harapan saya bagi manajemen UIW Solo Tenggo agar program seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk menjaring kader-kader PLN Solo Tenggo yang terbaik. Harapan saya kepada manajemen UIW Solo Tenggo setelah mengikuti kegiatan ini bahwa manajemen UIW Solo Tenggo dapat melaksanakan diklat-diklat seperti ini lagi untuk menjangkau pegawai-pegawai milenial di seluruh wilayah kerja UIW Solo Tenggo, karena kami pegawai-pegawai milenial siap untuk memberikan yang terbaik kepada UIW Solo Tenggo. Harapan bagi manajemen PLN unit induk wilayah Solo Tenggo tentunya agar program ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi program ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan agar kami para milenial muda PLN dapat berkontribusi dengan baik untuk memajukan perusahaan ini. PLN terbaik. PLN terbaik. PLN terbaik.
Ayo, bagaimana keseruan Leader Create Leader tadi? Setelah pelaksanaan program Leader Create Leader, manajemen berencana akan melaksanakan program pembekalan mentor dan feedbacker. Pembekalan diberikan kepada atasan langsung pegawai untuk meningkatkan kompetensi atasan dalam hal CMC dan menjadi seorang feedbacker. Feedbacker itu sendiri adalah asesor atau atasan langsung yang memberikan hasil asesmen psikologi kepada asesi atau bawahannya. Dalam kegiatan ini, selain penyampaian hasil, juga dilakukan kesepakatan antara asesor atau atasan langsung dengan asesi atau bawahannya terkait program pengembangan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang belum memenuhi kriteria. Manajemen berharap seluruh atasan atau pegawai struktural dapat memahami bagaimana cara membaca hasil asesmen dan membantu staf mereka untuk mengembangkan kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Peserta pembekalan mentor dan feedbacker selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan feedback assessment dan melakukan perencanaan pengembangan berbasis penugasan. Manajemen percaya bahwa pengembangan tidak hanya dilakukan di kelas saja, namun untuk dapat meningkatkan efektivitas pengembangan perlu dibarengi dengan pengembangan on the job development melalui special assignment atau special project. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pengembangan kompetensi pada aktivitas pekerjaan sehari-hari memberikan dampak efektivitas sebesar 70%. Oleh sebab itu, manajemen mendorong setiap atasan langsung berpartisipasi secara aktif sebagai seorang mentor untuk membantu melakukan perencanaan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan talent berdasarkan hasil asesmen. Nah, setelah melakukan perencanaan, manajemen akan menginginkan peserta untuk menjalankan pengembangan berbasis penugasan. Mentor juga akan berperan aktif dalam pengembangan tersebut dengan melakukan monitoring dan memberikan evaluasi. Sehingga komunikasi dua arah antara mentor dan peserta akan terjalin. Kedepannya akan membantu peserta untuk memahami apa area pengembangan yang perlu ditingkatkan. Karena ini akan berpengaruh pada evaluasi tahap akhir yang akan dilakukan oleh manajemen melalui fit and proper. Untuk kegiatan fit and proper di lingkungan UIW Sulu Tenggo, kami menggunakan tools inovasi PLN Sulu Tenggo, yaitu EHCM, melalui menu fit and proper, di mana proses fit and proper ini penilaian dilakukan 2 tahap, yaitu uji pemahaman proses bisnis jabatan yang akan dituju dan presentasi di hadapan komite appraisal. Selanjutnya, penilaian dilakukan melalui sistem oleh tim komite appraisal kepada setiap peserta fit and proper. Manajemen percaya bahwa semangat transformasi PLN akan tercapai melalui SDM yang profesional, unggul, berintegritas, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Untuk itu, PLN Sulu Tenggo berusaha membentuk SDM yang exciting dan excellent melalui program Leader Create Leader. Tidak hanya berfokus pada kekuatan hard kompetensi saja, namun PLN Sulu Tenggo juga mengembangkan soft kompetensi kepada seluruh pegawainya. Dengan begitu, di tahun 2024, PLN UIW Sulu Tenggo berhasil mewujudkan aspirasi transformasi PLN. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi!